Jamaah yang dirahmati Allah, banyak hikmah-hikmah maulid yang telah disampaikan oleh para guru, yang alhamdulillah tinggal bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mempraktekkan dari segala apa yang ada hikmah di antara melalui peringatan maulid Nabi Muhammad. Likulli syai'in sabab. Terjadinya peringatan maulid karena ada sebab. Segala sesuatu ada sebab. Tanpa sebab maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Seperti alam dunia ini tadi. Sebabnya karena Allah menciptakan kanjeng. Kalau tidak ada Nabi maka tidak ada alam dunia. Kalau tidak ada ibu bapak kita, tidak ada kita. Betul? Maka ini syariat namanya. Syariatnya ibu bapak kita nikah, kawin, jol kita. Jadi kebetulan kita. Kalau Nabi bukan kebetulan. Adanya Nabi sengaja diadakan oleh Allah Subhanahu. Makanya ketika disebut tanggalnya 12 Rabiul Awal, jatuhnya pada hari Isnin, kemudian disebut tahunnya tahun gajah, itu karena bertepatan tahun itu adalah pasukan Abroha yang membawa pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah dan diganti dengan gereja Kules yang ada di Yaman, agar orang-orang yang meramaikan Mekah Madinah tidak lagi di sana supaya pindah ke Yaman. Tapi itu tidak berhasil karena ini adalah Allah yang berkuasa. Meskipun manusia punya rencana, tapi kalau tidak ada ketentuan Allah maka tidak akan mencapai keberhasilan. Betul? Makanya al-insanu bitakdir wallahu bitakdir. Manusia punya rencana boleh, manusia punya cita-cita boleh. Tapi setelah kita berusaha, berencana dan berjuang, maka kata Allah, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Allah. Baru kita pasrah, baru kita tawakal. Ini usaha belum, bekerja belum, udah pasrah. Apa yang mau dipasrahkan? Contoh mau nikah, terus ada bahasa serah terima. Yang pertama calon pengantin laki-laki dipasrahkan, diserahkan. Berarti kan ada pengantinnya. Kalau pengantinnya nggak ada, kabur, ada nggak serah terima? Apa yang mau diserahkan coba? Jadi kata-kata serah itu artinya kitanya usaha dulu, harus ada wujudnya, harus ada pengamalannya. Setelah kita berjuang, bekerja, berusaha, ada wujudnya, baru tawakalkan. Ini mah sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, pasrah. Bohong kejo. Ya. Ngerti bohong kejo? Ya. Jadi harus ada upaya dulu, harus ada usaha dulu. Ibaratnya kita sholat tidak cukup dengan sholat aja. Kenapa? Karena manusia di alam dunia ada dua hal yang sampai kepada Allah. Yang pertama adalah bil ilmi, yang kedua bil amali. Nggak bisa satu persatunya saja. Artinya dengan ilmu, nggak bisa dengan ilmu kalau tanpa diamal. Sebab kata Nabi, al ilmu bila amal kasyajari bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan maka ibarat pohon yang tidak pernah berbuah. Tiap hari disiramin, tiap sore disiramin, dipupuk, pohonnya gede, buahan kagak. Sementara orang yang menanam pasti mengharapkan buahnya. Kira-kira kalau pohon itu sudah besar tidak pernah berbuah, ditebang enggak? Ditebang enggak? Ditebang. Ngapain buah sih? Mending diganti dengan yang berbuah.
Ya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan, tapi ngajinya tidak mau. Sedangkan amal tanpa ilmu itu adalah mardudatun lakum. Jadi tidak terima. Maka harus dua-duanya, bagaikan mobil dan bensin. Mobil saja nggak cukup kalau tidak ada bensin, nggak jalan. Begitu juga dengan bensin, kalau tidak ada kendaraan, bagaimana mau diuyuk? Kendaraan nggak ada, tapi gua punya bensin, gua uyuk aja biar iber. Nggak bisa, harus ada dua-duanya. Ya, karena dua-duanya satu sama lain saling membutuhkan. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi malam ini kumpul kita semua dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Ya Rabbal. Maka Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Kata Nabi, wahai para sahabatku, siapa umatku kelak yang paling bahagia dan bakal dicintai oleh Allah? Sahabat menjawab, mungkin orang-orang kaya ya Rasul, hidupnya pasti bahagia. Kata Nabi, belum tentu. Mungkin orang-orang yang punya jabatan tinggi, mereka berkuasa, belum tentu. Mungkin orang yang dekat denganmu ya Rasul, belum tentu. Dekat juga bisa dekat jarak, bisa dekat hubungan. Kayak kita dekat ke masjid, akhirnya itu lagi. Benar tak? Bukan masalah dekat. Lalu siapa ya Rasul? Umatmu yang kelak akan paling bahagia, yang akan dicintai oleh Allah. Maka Nabi menjawab, umatku yang paling bahagia kelak yang dicintai oleh Allah adalah jamaah Masjid Jami Al-Ittihad. Kenceng di Aminah. Emang banyak kopi aja. Tanya terus sih. Makanya kenapa harus jamaah Masjid Jami Al-Ittihad? Kata Nabi, dia bukan satu zaman denganku, tidak pernah ketemu denganku, tidak satu bahasa denganku, tidak satu negara denganku, tapi dia menyebut namaku setiap saat. Alhamdulillah. Kita kan cuma cinta kepada Nabi, cuma katanya. Mimpi juga belum pernah. Ada orang sini pernah ketemu mimpi dengan Nabi? Tapi kok cinta? Nah, ini luar biasa, gak usah dijawab. Ya, tapi kalau mimpi digigit gelut-gelut mesinnya, dicekek gelut-gelut. Kata orang tua, kalau mimpi dicekek gelut-gelut itu tandanya mau tidur gak pernah cuci kaki. Benar nggak? Boro-boro cuci kaki. Memang dari dulu juga sampai sekarang musim kopi nggak ada cuci kaki, yang ada cuci tangan dulu. Dari mulai kopi sampai sekarang, cuci tangan dulu, di kelurahan cuci tangan, di depan RT RW cuci tangan, cuci tangan dulu, tadinya kumpul. Bingung nggak? Di mana-mana kayak kok nggak ada. Dia cuci tangan rajin. Air mana itu? Ya, Masya Allah. Makanya itu tadi, ya geger kan dari mulai zaman COVID. Ini jangan, itu jangan, ini jangan, itu jangan. Serba jangan. Akhirnya mau modal-modal ini bang. Aku kira-kira ini jangan, itu jangan. Termasuk suami istri boncengan motor nggak boleh. Akhirnya menang tol. Tidur juga katanya nggak usah dekat, nggak boleh. Emang barangnya sagantar bro. Ya, makanya aneh. Ya, maka dulu disingkat namanya adalah PSBB. Ketika lagi musim COVID, nggak boleh orang kumpul-kumpul, nggak boleh ngeriung. Maka datang singkatan PSBB. Begitu pulang kampung nanya, Ustaz, di Jakarta ada PSBB? Iya mah. Nah, nanti PSBB, nyoba mama PSBB singkatan pemajikan stres beas-beas. Terus sekarang hilang PSBB
melaksanakan PPKM. Apa itu? Pulang pergi ke masjid. Alhamdulillah. Ini namanya PPKM. Jangan disingkat salah, ini PPKM. Pelan-pelan kamu modal. Ya. Maka oleh karena itulah, alhamdulillah, begitu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Al-Fil yang disebut tadi tahun gajah, maka bahasa kita gajah, bahasa Arab pil. Maka kalau kita di Mekah beli pil dikasih gajah. Benar. Oh, iya. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wujud manusia berupa persenjataan lengkap. Bahkan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, tidak mengadakan perlawanan terhadap pasukan Abroha, malah dia mengajak orang-orang Mekah penduduknya supaya mengungsi. Kenapa? Karena bakal ada huru hara, bakal ada pasukan Abroha dengan pasukan bergajah, maka gajah itu dipaksa untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata gajah itu tidak mau. Jangankan menatap bentengnya aja tidak sanggup, dipecut dari berdiri sampai duduk, akhirnya disebut sarung cap gajah duduk. Hei, ngerti kamu? Punya nggak sarung cap gajah duduk? Nanti tahun-tahun yang akan datang diganti lagi sarung cap gajah nantung. Atau soal total belum baik. Saya juga alhamdulillah tadi duduk, sekarang duduk lagi. Ya, entar juga berdiri kalau mau. Ya, tapi biasanya mah di mana-mana ada kursi, biasanya ada meja. Gimana? Karena dia. Biasa lama ceramah di mana-mana, setiap ada kursi pasti ada meja. Ya meja laut, berarti rangka ya. Itu, ya. Makanya hikmah maulid itu banyak. Ya, dari mulai anak-anak, bagaimana lihat kronologis Nabi di waktu anak-anak, apakah dia seorang yang disenangkan, apakah dia seorang yang dimanjakan? Tidak, saudara. Kita perlu lihat dan catat sejarah. Nabi begitu lahir sudah dalam keadaan yatim, bahkan masih di alam rahim Nabi sudah menjadi yatim. Makanya dibaca pada janji. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdul. Artinya ketika Nabi berada dalam kandungan 2 bulan dalam satu kaul, tufiya bil madinati, wafat di Madinah abuhu, bapaknya Nabi, sopo Abdullah. Maka Abdullah wafat, Nabi masih di dalam kandung. Makanya tidak sempat melihat sosok bagaimana wujud ayahnya, bagaimana bentuk rupa ayahnya. Beda dengan kita banyak anak yatim tapi udah ada fotonya. Pak, Ma, Bapak, ada fotonya. Pengen lihat Bapak, cek mana ayah, kue di share dulu di Facebook. Dicari di Facebook, dicari. Oh, nggak ada, udah diblokir. Akhirnya dituntun anaknya, Nong, kamu pengen tahu wajah bapak kamu? Iya. Dituntun di bawah lemari yang ada kacanya. Kaca, harus kaca. Iya, lihat aja wajah kamu itu persis. Tak bapak sih lo dia jenol-jenol lagi. Ya. Jadi kita yakin tapi sempat melihat raut wajah orang tua. Tapi Nabi tidak sama sekali. Bahkan begitu lahir
tidak disusui oleh ibunya, karena di Mekah khususnya wanita-wanita di Quraisy pantang wanita yang habis melahirkan menyusui anak. Kenapa? Karena dengan alasan supaya pulih kesehatannya. Jadi tidak boleh diganggu, wanita habis lahir biarkan. Dan juga menyusui bukan kewajiban ibu. Siapa yang kewajiban? Bapak nyusuan. Maksudnya bukan bapak nanya susu pakai susu maneh lain. Akhirnya saya akan jelema. Ya. Tuh. Makanya Nabi tidak disusui langsung oleh ibunya, melainkan disebarkan. Yang namanya sayembara. Siapa orang yang sekiranya cocok, bisa dipercaya, mengasuh Nabi, merawat Nabi, bahkan menyusui Nabi, maka akan diberikan upah yang luar biasa oleh kakeknya Abdul Muthalib. Makanya beda dengan ibu-ibu kita di Indonesia. Makanya anak-anak jangan sampai melunjak. Bayangkan, nggak bisa ketebus jasa orang tua. Kata Nabi, andaikan bapakmu, ibumu, kamu gandong, kamu bolak-balik ibadah haji, tidak lunas jasa orang tua. Betul? Ini masa orang tua buah belum tolol. Iya, sekarang kan begitu. Kalau disuruh mamanya, buah mah. Terus ada lagi yang bego di Jakarta, masa sama ibu nyokap sama bapak bokap. Di kampung saya mah itu bokap mah. Jadi kalau orang main bola pertandingan dapat hadiahnya bokap. Begitu dilihat, boleh kebong. Jangan ambil bokap sama orang tua. Ya biasa aja sih abah, emak gitu. Ya ayah, bunda. Boleh papi, mami dengan ulah bokap. Itu, ya. Makanya kasihan ibu-ibu kita di Indonesia habis melahirkan langsung nyusui. Baru mau melek matanya mau melek, anaknya nangis malam-malam, udah ganti popoknya. Kemudian ketika dia sakit, diobatin. Ketika mencret cebokin, ketika pipis dikasih. Tapi nggak pernah ada anak yang saya tahu ketika kita makan dari kecil ada ingusnya. Nong sini ambil tisu, itulah ingusnya. Tapi kira-kira bapaknya ada ingusnya. Bapak sini pak, ambil tisu anaknya, kelar. Ada nggak begitu? Ada nggak anak ngelam ingus bapaknya? Yang ada malah ngomel, bapak kalau bisin kan? Ya ini hewan. Kan gitu kita, ya. Makanya itu ibu kita di Indonesia khususnya setiap habis melahirkan maka menyusui. Bayangkan tengah malam lagi enak tidur nangis disusuin. Bukan cuma itu, udah mah anaknya ribet nyusu, bapaknya tukang toker. Akhirnya suceng sambil nyusuan sambil ngebonceng. Kan begitu, ya. Maka oleh karena itu dari masa kecil tidak ada celahnya. Kalau ada orang niat mau menghinakan Nabi, tidak akan ketemu. Dari mana? Tidak ada sedikit pun Nabi itu punya celah, punya kesalahan, punya kejelekan. Tidak, meskipun anak yatim, tetap Nabi mulia dan tetap terurus. Kenapa? Karena Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebut innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, memiliki budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Sebelum beliau tabligh menyampaikan syariat agama, beliau sudah memberikan cerminan tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, baik akhlak di masa kanak-kanak, di masa remaja, di masa kepemimpinan, bahkan di dalam rumah tangga. Tidak ada akhlak yang paling baik kecuali akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kepada istrinya kalau nyebut tidak pernah menyakiti perasaan, menyinggung, apalagi
selalu memanggil ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Kan wanita mas seneng jadi obo, nikah mahal di alam bebas. Benar? Sebab kenapa? Istausu bin nisa'i khairan fa inna ahliqat andirain. Berikanlah wasiat dan nasihat kepada wanita dengan lemah dan lembut, sebab wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kecengkoknya. Karena ya gue berapa sebalik biasanya. Tapi jadi manteng. Akhirnya malah sih kami tentang. Ya. Wanita orang mana saja, bangsa mana saja, semua diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Oke, kenceng. Makanya wanita itu kalau dibentak patah, kalau dibiarkan tetap bengkok. Makanya harus diusap-usap, harus dipuja-puja, walaupun jelek biar dia cantik aja. Walaupun wajahnya banyak jerawatnya, jangan dihina, jangan, tetap bila perlu dibelai. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu, engkaulah sayang pelitanya hatiku. Akhirnya nangkep masalah kita. Jangan sebaliknya, ini mas suami bentang-bentang istrinya hitam, dipanggil ujungnya aja kopi hitam. Kalau orang ulama hidung asal ayam kopi dipanggil deh, ayamnya tuh ayam deh, yang kopi deh. Wih, nah sih kurang deh. Oh, mereka punya kena itu. Lantaran sehari-hari manggil lagi hidung baik kamu bajikan. Tapi istrinya sabar, nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Begitu sholat berjamaah, suaminya jadi imam, istri jadi makmum, lupa suaminya. Begitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Lupa, kata istrinya, biarin hidung ke buatan Allahu Akbar. Sholat aja terus. Mantap gitu. Ya. Nah maka oleh karena itu dicontohkan, digambarkan dalam rumah tangga Nabi jauh dengan rumah tangga kita. Istri kita kalau lapar makan nungguin suami apa makan duluan? Benar? Sanggup adanya. Tapi Siti Khadijah nggak pernah mendahului Nabi, meskipun dia lapar, meskipun dia ngantuk, nggak pernah meninggalkan suami tidur sampai nunggu suami saking lelahnya ngantuknya nyender di pintu tidur. Begitu Nabi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaget Siti Khadijah. Ya Allah, maafin ya Rasul, saya tadi ketiduran. Oh, nggak apa-apa, istriku, aku yang salah karena aku terlalu lama di masjid. Ngapain di lidah? Orang di masjid ngobrol. Ya. Akhirnya begitu Nabi datang disambut oleh Siti Khadijah, ditanya, ya Rasul, mau makan apa, mau ngopi? Kata Nabi, boleh dah ngopi. Saking groginya ini Siti Khadijah, lulumu. Kalau bahasa Jerman mah lulumu, tau nggak lulumu? Nggak tahu ya. Bangun tidur itu lulumu namanya. Akhirnya grogi bikin kopi. Dikiranya gula, nggak taunya garam. Dikudok aja tuh garam sama kopi. Maka ya Rasul, diminum oleh Rasul, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, alhamdulillah, nikmat hasilnya. Nabi selalu memuji Allah meskipun tidak enak asin, tapi dia tetap mengucapkan lapan alhamdulillah. Kaget Siti Khadijah mendengar nikmat asinnya. Kaget dia, apa yang terjadi? Begitu Nabi masuk kamar mau nyantelin jubahnya, Siti Khadijah penasaran, dia ambil sendok, dia cobain kopi buatannya, bener nggak ini rasanya? Beda istri Nabi mah kalau nyobain pakai sendok, emang istri kita main uyup baik. Suami ngopi baru 2 uyupan, begitu melihat di meja, nesbean.
Kata suami, kopi aing jelesan. Usaya kubeuyeuh bener. Ya kan? Begitu oleh Siti Khadijah dicobain, ternyata asin. Asin. Akhirnya datang ya Rasul, mohon maaf, nggak sengaja dikirain tadi pula, masih ngantuk, nggak tahu dia ngarep. Apa kata Nabi? Tidak masalah istriku, memang hari ini aku ingin merasakan kopi asin. Itu luar biasa, nggak jadi bertengkar. Coba pemajikan kita bikin kopi pakai garam, bener semur. Bisa oleh suami, wah, belum dia. Gimana airnya? Itu luar biasa. Makanya inilah yang harus ditoladani. Makanya tidak ada pertengkaran, tidak ada cekcok, karena bahasa yang indah insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Tapi bahasa yang rusak maka akan timbul menjadi musibah. Tidak sedikit rumah tangga berantakan gara-gara kata-kata yang tidak enak. Betul? Makanya bapak-bapak pulang dari sini robah bahasanya. Jangan sembarangan. Ini mah istri dikatain apapun. Kata istrinya, lu beli sampo kagak. Ini rambut istri banyak, kutunya banyak, misalnya banyak, ketomenya diledekin. Kepala lu kotak nih. Enggak boleh. Makanya walaupun begitu aslinya, tetap kita robah dengan bahasa pulang dari sini. Inilah rambutnya. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Engkaulah sayang mutiara hatiku. Oh, istrinya ngaca lagi. Anak dengar di kamar. Mama, itu tadi yang nyanyi siapa? Papamu. Tumben, tidak mau modal. Ini luar biasa. Maka oleh karena itu, salah satu kita meneladani daripada akhlak Nabi, pertama diterapkan dalam rumah tangga antara anak dengan istri. Gak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran pun demikian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya tanggung jawab, harus menjaga diri kita, angkusakum, dirimu sendiri. Lalu kita punya ahli. Siapa ahli? Yaitu jauza wa aulad, istri dan anak. Itu adalah bagian daripada ahli tanggung jawab kita. Maka artinya seorang suami yang membiarkan keluarganya maksiat, maka hukumnya dayus. Dia ridho dengan kemaksiatan keluarganya, maka hukumnya dayus. Maka orang yang dayus jangan harap amal ibadahnya dikabul oleh Allah Subhanahu. Ya. Maka oleh karena itu, ketika kita melihat tentang sejarah peringatan Maulid, bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Indonesia, tetapi di mana? Di Mosul, Irbil, yang dipimpin oleh Al-Malikul Mu'adham Mudafaridun, gelar Mudafaridin, sebagai pemimpin negeri Irbil. Nama aslinya Syekh Abu Sa'id Kaukabari bin Ali bin Baktiin. Dialah yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Jadi ketika orang tadi mengatakan bid'ah, lah saya tadi dengeng. Bid'ah jadi dari berkat di Padang saya. Benar nggak? Kadang-kadang gitu. Makanya orang yang tidak punya ilmu pengetahuan mentok, begitu mentok ujung-ujungnya bid'ah. Begitu dia bid'ah. Kenapa? Karena Nabi akan pegang untuk dia akan pegang bid'ah dia pegang. Benar nggak? Zaman Nabi coba ibadah haji dari Madinah ke Mekah naik Avanza apa naik onta? Naik Avanza apa onta? Kenapa sekarang naik Avanza? Bid'ah nggak itu? Zaman Nabi ada HP enggak? Zaman Nabi pakai HP enggak? Sekarang ada punya HP enggak? Buah bid'ah itu. Makanya oleh karena itu segala sesuatu nggak mesti ini apa-apa. Ayo kita kembali lagi kepada Quran dan hadis. Ngapain mengajak-ajak kembali? Emang bawa badan juga kemana-mana.